Kita akan membahas contoh soal tentang energi. Sebuah bola kecil dengan massa M kecil dipasang pada silinder bejal bermassa M besar dan berjari-jari R menggunakan batang tak bermassa. Lihat gambar. Bola kecil tersebut berada pada jarak H di atas pusat silinder. Sistem bola silinder tersebut kemudian diberikan gangguan kecil dari posisi kesetimbangan tak stabil. Silinder menggelinding tanpa slip. Pada saat M menyentuh lantai, maka tentukan kecepatan pusat massa silinder dan kecepatan bola. Yang pertama, kita akan meninjau ketika silinder ini mencapai lantai, ya. Ketika bola kecil ini mencapai lantai. Maka kita coba sketsakan. Kita peroleh posisi silinder dan bola seperti ini ya. Kemudian kita coba cari hubungan kecepatannya. Ketika pada posisi awal, kita sebut sebagai posisi awal, dan posisi ketika mencapai lantai, posisi akhir, berarti ketika awal ini kecepatan benda dari M kecil ini memiliki kecepatan, misalkan ini sistem ini memiliki kecepatan VCM ya, VCM, kemudian di sini juga memiliki kecepatan VCM juga, VCM, yaitu konsep dari kecepatan pusat massa setiap titik di setiap titik massa di sistem benda ini memiliki kecepatan yang sama, yaitu VCM. Nah, kemudian yang membedakan apa? Yaitu jaraknya, yaitu kecepatan tangensialnya. Kecepatan tangensialnya yaitu plus VT ya ini. VT-nya kita peroleh, VT-nya yaitu omega dikali dengan H. Nah, dikali dengan H. H itu jarak dari pusat ke massanya. Berarti V tangensialnya yaitu omega kali H. Nah, kemudian kita peroleh VCM-nya. VCM sistem ini yaitu kita peroleh yaitu omega dikali dengan R-nya ya. Nah, dari sini kita peroleh kecepatan dari massanya seperti ini ya hubungannya. Berarti kita peroleh Vm-nya itu sama dengan VCM ditambah V tangensialnya. Berarti kita peroleh VCM ditambah V tangensialnya yaitu ya omega kali H. Seperti ini. Berarti untuk benda M-nya, Vm kecil ini selalu memiliki kecepatan VCM dan V tangensial. Dan kita tinjau ketika pada posisi akhirnya, kita peroleh bahwa silinder ini memiliki kecepatan VCM juga, VCM. Kemudian ini juga memiliki VCM. Nah, kemudian ini ada kecepatan tangensialnya, V tangensial. Ya, yang membedakan antara posisi awal dan akhir itu yaitu vektor dari kecepatan tangensialnya. Yaitu ketika dia berada di sini, posisi akhirnya, V tangensialnya itu eh, berarah ke bawah ya. Jadi ini akan kita cari resultan gayanya atau resultan kecepatannya. V, misalkan kita sebut VB ya. Jadi ketika awal VCM dan V tangensialnya itu satu arah, dan ketika mencapai lantai membentuk vektor ini ya. Misalkan kita sebut ini theta, misalkan ini theta. Jadi kalau ini theta, ini kan siku-siku ya. Karena V tangensial itu selalu siku-siku, maka kita peroleh sudut antara VT dan VCM-nya, yaitu misalkan ini alfa ya.
Jadi theta plus alfa itu sama dengan 90. Misalkan sudutnya itu beta ya. Dan beta plus alfa itu sama dengan, ini lurus ya, jadi ini sama dengan 180. Nah, dari sini kita akan peroleh hubungan beta itu sama dengan 180 min alfa. Alfanya dari sini yaitu 90 min theta. 180 dikurangi dengan alfanya yaitu 90 min theta. Min theta. Maka kita peroleh, nah, sudutnya yaitu 90 plus theta. Nah, jadi sudutnya yaitu 90 plus theta. Nah, kemudian kita akan mencari VP-nya. Berarti resultan kecepatannya, berarti antara VP kuadrat itu sama dengan V tangensial kuadrat plus VCM kuadrat ditambah 2VT VCM dikali cos beta. Kali cos beta. Betanya yaitu 90 plus theta. Nah, kemudian kita cari, kita ubah ke dalam bentuk VCM semua ya. Jadi V tangensialnya itu sama dengan, nah dari sini kita peroleh ya, berarti V tangensial VT sama dengan omega kali H. Padahal omega itu sama dengan, dari sini, omega sama dengan VCM dibagi R ya. Berarti VT sama dengan H per R kali VCM. Nah, kemudian dari sini kita peroleh VT-nya yaitu H kuadrat per R kuadrat VCM kuadrat plus VCM kuadrat plus 2 kali H per R dikali VCM. Nah, kemudian dikali cos 90 plus theta. Maka kita peroleh cos 90 plus theta itu sama dengan sin theta ya, minus sin theta. Dan kita peroleh sin tetanya yaitu R per H ya. Min R per H. Kemudian dikali dengan cos 90 plus theta yaitu minus R per H. Dari sini kita peroleh yaitu H kuadrat per R kuadrat plus 1 dikurangi dengan 2 kali VCM kuadrat. Maka kita peroleh yaitu H kuadrat per R kuadrat dikurangi 1. Atau R per R ya. R kuadrat per R kuadrat. Dikali dengan VCM. Sehingga kita peroleh hubungannya yaitu H kuadrat min R kuadrat per R kuadrat kali VCM kuadrat. Nah, VB-nya jadi ini ya, hubungan dengan VCM. Kemudian kita akan tinjau untuk kekalahan energinya. Untuk kekalahan energi, kemudian kita akan tinjau untuk kekalahan energinya, yaitu kita peroleh kekalahan energi. Kita tinjau untuk kondisi awal, yaitu E awalnya, itu akan sama dengan E akhirnya. Awal sama dengan E akhir. Berarti E awalnya hanya memiliki energi potensial, yaitu sama dengan mg kali H. Dan ketika di akhir, posisi akhir, energi potensialnya yaitu minus mg kali R. Kita ambil posisi atau acuan, kita ambil acuannya ini sebagai H sama dengan 0 ya. Jadi kita
Kemudian ditambah dengan energi kinetik dari setiap benda. Energi kinetik dari massa M kecil yaitu setengah M kali VB kuadrat ditambah setengah M besar kali VCM kuadrat. Kemudian tambah energi kinetik rotasinya yaitu setengah IM kali omega kuadrat ditambah setengah IM kecil kali omega kuadrat. Maka kita peroleh yaitu Mg ini H plus R, kemudian tambah setengah M VB-nya yaitu ini kita substitusikan, itu H kuadrat min R kuadrat per R kuadrat VCM kuadrat ditambah setengah M besar VCM kuadrat tambah setengah. Nah, karena kita sudah menggunakan VCM, maka I ini I pusat massa ya. I pusat massa silinder yaitu setengah M R kuadrat kali omeganya, yaitu ini ya, VCM per R ya. VCM per R kuadrat. Tambah setengah IM omega kuadrat. Ya, I ini merupakan inersia dari benda titiknya, yaitu M kali H kuadrat. Nah, jadi kita tinjauannya itu kita tinjau terhadap pusat massa silinder, kemudian kita tinjau ke inersianya. Inersianya itu kita jumlahkan dengan energi kinetik rotasinya. Kali omeganya yaitu VCM kuadrat per R kuadrat. Kemudian kita coba sederhanakan menjadi Mg H plus R ini setengah, atau kita bisa kalikan ya, setengahnya ini kalikan 2 ya. Kalikan 2 semua menjadi ini 2 Mg. Dan ini M H kuadrat min R kuadrat ditambah M tambah ini setengah M. Nah, kemudian ditambah ini setengah M kali H kuadrat per R kuadrat. Dikali dengan VCM kuadrat. Kita peroleh yaitu 2 Mg H plus R. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Menjadi 3 per 2 M. Tambah, nah H kuadrat per R kuadrat. Maka kita jumlahkan ya, yaitu M kali 2H kuadrat min R kuadrat per R kuadrat. Dikali dengan VCM. Nah, kita coba sederhanakan menjadi ini 3 M R kuadrat. Kemudian ditambah dengan 4 MH kuadrat dikurangi 2 MR kuadrat dibagi dengan 2R kuadrat ya, kali VCM kuadrat. Ini 2 Mg H plus R. Nah, maka kita peroleh VCM-nya yaitu akar dari ini, yaitu 2 Mg H plus R kemudian kali 2R kuadrat dibagi dengan ini ya, 3 MR kuadrat plus 4 MH kuadrat min 2 MR kuadrat. Nah, dipangkatkan setengah ya.
Nah, ini kita peroleh VCM-nya, V bendanya. Kemudian kita cari V bolanya. Maka untuk mencari V bola, kita peroleh V bolanya, VB-nya, yaitu H kuadrat min R kuadrat dibagi R kuadrat kali VCM ya. Ini akar dari kita. Nah, kita substitusikan nilainya, maka kita peroleh yaitu 2 mg kali H plus R dikali 2 H kuadrat min R kuadrat dibagi dengan ini. Pangkatkan setengah. Ini kecepatan bolanya, kecepatan bola. Ini jawaban dari A, jawaban dari B. Nah, diperoleh ACR-nya VCM, yaitu V silindernya. Ini kemudian V bolanya seperti ini. Nah, jadi untuk konsep ini yang penting, yaitu konsep dari kecepatan tangensial dari sistem ini ya. Jadi karena sistem ini ada dua benda, kemudian V tangensialnya itu selalu berarah tegak lurus. Ini V tangensialnya. Nah, maka karena di setiap posisi ini V tangensialnya itu selalu berubah ya terhadap PCM-nya berikutnya. Jadi ketika dia mencapai ini, kita peroleh hubungannya seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.